ditekan apa namanya, center. Mohon maaf untuk suara yang lain agak diundur dulu ya, nanti selanjutnya tadi akan membuat judul ya. Untuk judul di sini awalnya tampilannya seperti ini teman-teman. Dia letaknya ada di pinggir, nah seperti ini. Dia letaknya di pinggir kiri seperti ini. Lalu untuk membuat agar dia di tengah, caranya adalah dengan menggunakan penggabungan kolom. Ya, karena ketika kita bicara ke arah kanan sini, topnya adalah kolom ya. Kalau ke bawah, nah ini namanya baris. Nah kita sekarang akan menggabungkan ada nih kak, kolom. Halo ya, kita akan menggabungkan kolom untuk membuat judul ini agar rata tengah. Caranya menggunakan Mat and Center ya. Kita blok dulu ini dua baris yang akan kita jadikan judul ini. Lalu kita klik tombol panah yang ada pada Mat and Center. Ya. Pilih yang match across. Nah, maka secara otomatis nanti tulisan atau judul kita akan berada di tengah-tengah seperti itu. Itu cara membuat judul agar di tengah-tengah. Atau istilah lain, itu tadi adalah materi tentang cara menggabungkan kolom. Caranya sama, baik itu kolom ataupun baris, cara menggabungkannya sama. Seandainya kita mau menggabungkan baris, caranya seperti ini teman-teman. Mohon dilihat contoh saya ini ya. Ini kita blok dulu. Ini misal kita mau menggabungkan untuk baris ini, 3 baris ini ya. Caranya di blok seperti ini. Lalu kita pilih yang match across. Nah seperti ini, match center bisa pilih match center. Maka nanti secara otomatis baris yang telah diblok tadi akan menyatu atau menggabung seperti itu. Seperti itu ya, caranya sama. Teman-teman mohon diperhatikan betul tentang pemaparan materi kali ini, karena nanti di akhir kelas akan ada sesi penugasan. Jadi mohon diperhatikan betul, jika perlu mencatat, silahkan mencatat. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menghitung yang namanya saldo di sini. Oh, sebentar. Ini ya cara membuat nomor secara otomatis. Di sebelah kiri ini ada nomor 1 sampai 8. Kita hapus dulu ya. Nah, seandainya ini kita punya nomor yang banyak sekali dan itu kita tidak perlu menginputkannya secara manual, teman-teman. Kita cukup menuliskan angka 1 dan 2. Lalu setelah itu di blok ya. Di blok seperti ini. Kemudian kita sorot ke bawah di blok ya. Kalau sudah, kita letakkan kursornya di pojok kanan bawah angka 2 sampai muncul tanda plus warna hitam seperti ini teman-teman. Ya, kalau sudah nanti digerak ke bawah. Nah, nanti bakalan keluar untuk nomor lanjutannya. Baros kebunan, baros ngecek bang mama. Ulah doang baros. Baca kanal ngaliut nama terus. Laporan maka tinggalin baik. 2 juta. Lamun pangharepna eta mungkin jawaban kieu kitu balasan. Saldo berikutnya ini kita tidak perlu menginputkannya secara manual. Cukup kita menggunakan satu rumus, nanti untuk bawahnya akan secara otomatis terisikan atau terhitungkan dengan sendirinya ya. Caranya adalah dengan ketikkan sama dengan ya. Oh ya, ini catatan ya bahwa di Excel itu untuk memasukkan rumus apapun harus diawali dengan tanda sama dengan. Caranya adalah sama dengan, lalu klik saldo yang ada di atasnya ini, diklik saja, klik seperti ini, maka muncul F7 ya. Kenapa F7? F7 adalah berasal dari kolom F, lalu baris ke-7. Nah, kebetulan 2 juta itu ada di baris ke-7. Makanya di sini munculnya F7. Selanjutnya setelah diklik F7, karena di sini ada pemasukan, artinya harus tuliskan tanda plus ya. Plus tambah F7 plus 500.000 lalu dikurangi
kurangi kreditnya. Kenapa kredit kosong kok ini untuk mengantisipasi adanya kredit atau adanya pengurangan atau pembelian pada transaksi di tanggal selanjutnya nanti, seperti itu ya. Setelah itu ditekan enter saja. Oke, seperti ini. Maka muncul hasilnya 2.500.000. Coba kita cek ya. 2 juta plus 500 hasilnya betul 2.500.000. Nah, sekarang untuk mengerjakan ke bawahnya ini, kita tidak perlu menghitungnya satu persatu. Itu dong pengumuman ya. Cara letakkan kursornya di ujung kanan sel. Tadi kan kita klik 2.500.000, lalu letakkan pada ujung kanan sampai muncul tanda plus ya. Kalau sudah disorot aja, gerak sampai transaksi nomor seperti ini saja. Rumusnya sangat simpel. Tadi kita masukkannya rumus tuh F7 plus 8 dikurangi E8 ya, seperti itu. Jadi sekaligus ada plus ada minus. Kenapa? Untuk mengantisipasi seandainya ada penambahan dana atau ada pengurangan. Sekarang kita cek dulu dengan rumus ini apakah hasil kita sudah betul. Cek bang mantap Kita kan. cek. Kita mulainya harus ini, tapi kalau udah di dalam Lalu 2.500.000 kita beresnya yaitu maaf nanti lalu kita cek untuk transaksi menyesuaikan dengan nanti agak. empat ya. 2.750.000 Ya, penting dikurangi 5 menit hasilnya Oh, itu dong. 2.500.000 ternyata juga Langsung jika di setuju. bawah juga hasilnya sudah betul. Jadi menurut saya ini adalah cara yang paling praktis untuk mengerjakan laporan keuangan ya. Orang belajar Dalam sekali mengerjakan atau memasukkan rumus untuk seterusnya nanti tidak perlu mengerjakan makan kabarnya nasi potong nggak mencara pelajaran hari itu orang Selanjutnya ini adalah mau menghitung total. Untuk menghitung total kita kasabat tapi disabut kurang misalnya telat 5 menit itu digunakan untuk melakukan penjumlahan terhadap sekumpulan data. Caranya sama, diawali dengan tanda sama dengan ya, dengan sum seperti ini. Nanti ketika teman-teman mengetikkan sum, itu di bawahnya bakalan muncul beberapa opsi rumus. Diklik aja yang paling atas sum, lalu kita gerak atau kita blok yang saldo atas ini, mulai nomor 1 sampai nomor 8, karena kita akan menjumlahkan keseluruhan data tersebut. Lalu kurung tutup area berikutnya ya, seperti itu. Lalu untuk menghitung rata-rata itu menggunakan rumus average ya. Caranya seperti ini, sama dengan average. Tuliskan saja, nanti di bawahnya bakalan muncul. Lalu angkanya sama ya, di blok mulai nomor 1 sampai nomor 8. Kurung tutup lepas, lalu diakhiri dengan tanda tanda. Kalau rata-rata sudah, sekarang kita menghitung nilai terbesar. Nilai terbesar rumusnya yaitu menggunakan max ya, sama dengan max. Lalu disorot atau diblok mulai nomor 1 sampai 8 dan diakhiri oleh tanda kurung tutup. Enter teman-teman, seperti itu. Untuk menghitung nilai terkecil, kita menggunakan rumus minus. Dan sama di blok lagi mulai nomor 1 sampai 8 ya. Oke, seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi tadi untuk menjumlahkan adalah menggunakan sum, untuk rata-rata menggunakan average, lalu untuk nilai terbesar menggunakan max, nilai terkecil menggunakan min ya. Seperti itu. Mohon ini diperhatikan, didengarkan betul-betul, karena nanti sekali lagi saya ingatkan akan ada sesi penugasan yang tentunya materinya adalah terkait tentang pelajaran kita atau pelatihan kita pada pertemuan ini. Seperti itu. Selanjutnya, ketika teman-teman melihat untuk total rata-rata dari ke bawah ini itu ada penggabungan kolom ya, karena dia menjadi satu seperti ini ya.
ini adalah penggabungan kolom. Ini sama seperti halnya judul tadi. Awalnya seperti ini teman-teman. Saya bukan dulu. Awalnya adalah seperti ini. Dia terdiri dari suara yang lain. Mohon bisa dilihat ya, agar tidak terganggu. Jadi awalnya itu kumpulan kolom seperti ini. Lalu untuk membuatnya menjadi satu, kita bisa blok sepanjang kolom, halo untuk suara yang lain. Oke. Host di unmute aja host di unmute. Lalu ini untuk menggabungkan kolom tadi, caranya adalah dengan seperti ini. Blok seperti ini ya. Lalu di blok, lalu pilih yang bukan apa juga di resep juga di arek ieu karena kang bae bisa miring hargana di pasar mah 25 na kang 24 ada apaan gitu sih gawe nya mesin 24 eta ke beda 1000 atau yang mau diantar ke kang bae yang ongkiran tadi wah metinang sekawin bohong wes caranya adalah dengan ngeblok seperti ini. meti sa Kadang mah saya neangan ya tempat di order-orderkan saya. Eta mah ti pada pada nyinggungan bae kan teman-teman lah sekeluarga anak main sama kencan. anak atau mana yang ngitahan ya kayak mana Kunaon? aku ngitahan kayak mana posisi namanya nama orang teriwu Beuna apa itu nama si eta gesa tau nu di daerah ieu tadi Soro. Iya. Lain di Solo mandi. di leasing Nah, muncul tampilan Iya, seperti di ini. sini tang Honda. Ada format Oh, saya iya, kita pilih atau tapi ya leasing kan ya letaknya Lenso. tadi Adina ada Pak di Jiji. format. Lalu Ini Adina Pak Di. pilih nih format sel, lalu kita pilih tanggapan accounting. web ya Di sini Buka decimal imah, places-nya kita orang mah ke kabupaten Serayu mau rumah kayak imah agar tidak ada terus juga nanyakan nanya di oh belakang pindah pan kita. Maksud saya teranyar-anyar itu mah pindah ke Paneglangnya untuk simbolnya dipilih yang Ini teh meme informasi perawatan. caranya dengan ngeblok oh masih nak ke Parawan kena mah pindah ke Paneglang Meme rumah meme kawin gitu. Pindah Paneglang. oh itu kayak di mana di namanya kurang terlonggar di mana Paneglang mana lalu ditekan oh itu yang beneran seperti ini yang cara membuat format rupiah tadi itu mah ya. Ayeuna saya dulu Selanjutnya adalah di ini rumus ini teman-teman. Selanjutnya adalah if tunggal. dia tadi hari Kita sudah belajar tentang laporan keuangan sederhana. Sekarang kita akan beralih ke yang namanya fungsi logika. Fungsi logika itu fungsinya untuk menghitung beberapa pilihan dalam suatu kondisi. Misal ini, misal di guru nih ya, Payan orang mah lalu eta. ada rekapan nilai yang harus kita kerjakan. Seandainya nilainya siswa itu ada yang 40, 50, 10, 80. Lalu untuk menentukan lulus tidaknya itu cara menghitungnya, cara kriterianya atau keterangannya adalah seperti ini. Jika nilai lebih dari 50, maka lulus. Lalu jika nilai kurang dari 50, maka tidak lulus. Misal perintahnya atau keterangannya seperti itu. Tetapi ketika kita harus menghitungnya satu persatu, lalu dengan jumlah siswa yang cukup banyak ini mungkin terlalu repot ya di ya. Jadi alangkah baiknya jika kita menggunakan yang namanya fungsi logika ini. Di sini ada nama, nilai, lalu hasil ya. Caranya, oke, saya sampaikan dulu. Di sini untuk nilai itu untuk fungsi logika kita akan sering berkutat dengan tanda-tanda yang harus berwarna merah ini teman-teman. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan,
tidak sama dengan dan sama dengan, maka nanti kita akan sering banget bertemu dengan tanda ini ya. Tenang guys, jadi saya tahu modern itu maksudnya barang Teman-teman perhatikan dulu di teman-teman fokus pada kotak atau tabel yang saya beri warna kuning di sini, karena penulisan rumusnya di sini, atau kalau di sini nggak terlihat bisa lihat di atas ini. Oke. Diawali dengan sama dengan. Jadi ketika kita bicara dengan fungsi logika itu pasti ada dua kondisi. Kondisinya adalah kalau ada true pasti ada false. Satunya lulus, true-nya itu adalah lulus, false-nya yang tidak lulus. Rumusnya seperti ini teman-teman, sama dengan if, karena logika itu selalu menggunakan kata jika, dan jika dalam bahasa Inggris ada yang apa ya? Jika atau if nilainya ikut ya, jika nilai lebih dari bisa dimunculkan dengan cara tekan shift dan tanda lebih dari pada keyboardnya masing-masing ya. Jika nilai lebih dari 50, nah di sini kan ada keterangan di sebelah sini. Jika nilai lebih dari 50 maka lulus. Nah kita masukkan tuh dalam rumus. Jika nilai lebih dari 50 maka itu disimbolkan dengan tanda koma atau titik koma. Ini tergantung laptop atau PC-nya masing-masing. Itu bisa dilihat di sini teman-teman. Di sini muncul tulisan di bawah sini ya, if logical test koma. Nah, di sini punya saya koma, berarti PC atau laptop saya menggunakan tanda koma. Seandainya punya teman-teman nanti menggunakan tanda titik koma, berarti cara mengerjakan rumusnya dengan menggunakan tanda titik koma ya. Jika nilai lebih dari 50 maka koma ya, maka lulus. Oh iya, ini poin penting juga yang harus diperhatikan. Jika kita memasukkan rumus pada Excel dan karakternya itu bukan angka, ya, lulus kan bukan angka ya, melainkan teks ya, itu harus diupdate menggunakan tanda petik ya. Ada tanda petik dua. Jika nilai lebih dari 50 maka lulus. Selain itu disimbolkan dengan tanda koma. Mohon maaf suaranya dikit lagi. Ini saya lanjutkan ya. Jika nilai lebih dari 50 maka lulus. Selain itu tidak lulus ya. Jadi ya pakai kepala guru Ini saya ulangi. Ini cara bacanya seperti ini teman. Saya sampai 2019. Jika nilai lebih dari 50 maka lulus. Selain itu tidak lulus ya. Lalu diberikan tanda kurung tutup. Kurung tutupnya warna hitam teman-teman ya. Lalu ditekan Istri saya ini ya. Kenapa kita tidak menuliskan if-nya dua kali, padahal di sini keterangannya ini dua. Keterangannya ada dua kan. Yang pertama, kalau nilainya di atas 50 dia lulus. Kalau nilainya kurang dari 50 dia tidak lulus. Tetapi kita cukup menuliskan satu if saja. Jadi ketika ada dua kriteria, nanti yang dituliskan if-nya atau yang dimasukkan ke dalam rumusnya satu if saja. Lalu ketika ada tiga kriteria, itu artinya yang diberikan if itu hanya dua if saja. Sedangkan yang satu tidak perlu dituliskan if. Itu. Ini saya gerak aja ya untuk rumus selanjutnya. Atau saya ulangi satu kali lagi kalau bisa biar lebih paham lagi. Sebenarnya adalah sama dengan if. Jadi saya nyari-nyari nu kepanggil eta karena berputar ke kepala anak atau karena eta ta. Karena yang betul tapi dengan tanda petik. Surat eta. Tadi kan bertua ada, tahun sebar eta. Biasanya masyarakat mah kayak sana ta. Tengah-tengah
terus diganti Ini lalu deh baju diberikan jatuh kurung tutup pecah. tekan Sebentar enter aja ya. Pak Asep Paneglang. Ya. Asep Paneglang Kalau sudah, kena pendiri mana yang Kalau sudah jadinya ini barang jadi PNS di-drag mana aja ke bawah ya. tugasnya di Karangtanjung SMK. Ini maka untuk Dan kita hasil tetap yang dilibatkan lainnya gitu. akan keluar ya seperti itu ya. Saya itu kabeh sabun pegangan pakai itu bayar liur saya kurang kebela. Untuk selanjutnya adalah menghitung if tunggal yang bawah. Saya emang urusan Untuk menghitung if tunggal yang bawah ini ya teman-teman ya. Di sini tadi kita berbicara tentang angka ya. Angka. Lalu di bawah ini adalah dengan huruf sekarang ya. Ketika kita berbicara dengan huruf, maka ketika nilainya nanti adalah huruf, maka tanda yang akan sering digunakan adalah tanda sama dengan ya. Tanda sama dengan. Mohon maaf yang punya keahlian menggambar ini nanti bisa menggambar di tempat yang lain ya. Mohon dihargai untuk teman-teman yang lainnya yang serius ingin belajar mendapatkan materi ini. Jadi mohon bisa dimengerti teman-teman. Daripada nanti yang menulis-nulis di sini nanti didoakan oleh teman-temannya dalam satu grup itu. Ketika mereka kebetulan serius ingin mendapatkan ilmu, tapi ternyata teman-temannya ada yang seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, siap. Saya lanjutkan. Di sini ketika nilainya adalah BC. Beda ya, yang tadi adalah angka, sekarang itu nilainya adalah huruf. Untuk menghitung hasilnya, caranya ini lebih sederhana dibandingkan yang rumus awal tadi. Caranya dengan memasukkan tanda sama dengan, lalu ketikkan if ya, sama jika nilai sama dengan. Nah, di sini tidak menggunakan unsur kurang dari lebih dari, tetapi kita langsung memasukkan unsur sama dengan, tanda sama dengan. Jika nilai sama dengan orang untuk dewan guru itu kan pusing kesal karena ngerasa iya memang jadi ya air nama gitu lah kuno benar-benar jiwa karena cuma ada dua kriteria ya, artinya nilainya cuma ada dua poin, kalau nggak B ya C, berarti untuk nilai yang kedua dituliskan langsung keterangannya saja. Hampir dominasi Jadi nggak perlu kita masukkan itu dan diakhiri oleh tanda kurung. Wih, liar saya Kalau nggak teman-teman yuk. ingin tahu Pemain-pemain lama yang hasilnya udah aslinya muncul. seperti apa, itu adalah seperti ini teman-teman. Paling yang kepentingan yang lebih penting gitu karena kami kumpul bareng. Ayo gimana teh? Main lagi nyuruhan Saya ulangi untuk yang nomor 2 ya, sama dengan if jika nilai tahun sama dengan D, maka lalu jika nilai sama dengan E, maka cukup. Nah, aslinya rumus itu seperti ini teman-teman. Aslinya rumus itu seperti ini panjangnya. Jadi ada dua, kalau ada dua kriteria, berarti kita jadwalinya dengan menggunakan dua if ya. Tetapi karena ini untuk yang kriteria terakhir tidak perlu dituliskan, jadi cukup satu kali if yang kita masukkan. Nah, tentu saja ketika ketika kriterianya ada dua atau if-nya ada dua, berarti tanda kurung tutup yang kita masukkan ini bertambah. Ketika tadi hanya satu tanda kurung tutup, sekarang kurung tutupnya bertambah satu, berarti ada dua kurung tutup. Taunya kurung tutup ada berapa? Gimana sih? Itu dengan melihat sampai tanda kurung tutup tersebut berwarna hitam. Ketika teman-teman perhatikan, ini untuk kurung tutup pertama warnanya hijau, lalu untuk yang kedua adalah berwarna hitam. Ini artinya sudah tutup dan bisa kita merubah apa mana? Misalnya nah itu itu dirubah mana dirubah udah nih intinya di operasional dirubah di operasional dirubah deh.
Tapi itu ketika awal sebenarnya. Ya, Nanti nama itu. Yang atas menggunakan satu unit saja, lalu untuk yang bawah tadi menggunakan 2 unit. Seperti itu. Bisa dipilih mana sesukanya ya, yang penting keduanya tersebut benar. Ini adalah tunggal ya. Semoga materi tunggal ini bisa dimengerti, karena jika basic atau dasar dari logika ini dapat dipahami, maka untuk pengerjaan tugas apapun, pekerjaan apapun lainnya pasti bisa menginstruksi. Awangan itu gabung saya ngadirin maksudnya sebelum jalan awalnya saya MBTA anak tiap sore terus pagi naik tes kan gitu tujuannya karena saya menghargai guru serangan kena termasuk Pak Haji Armin karena Pak Haji Armin waktu eta acak-acakan berantakan MBTA anak terurus ditutup. Nah saya ningali baru dak ieu ngalanggur akhirnya saya kenapa dinyatakan IPMA Jemok? Karena ini kriterianya lebih banyak. Jadi teman-teman perhatikan, di sini ada yang namanya nilai. Di sini nilainya ada A, B, C, D. Abi tadi Pak Jar minta bisa karena ya bantuan keselamanan ya. Ketika tadi kita cuma ada 2 nilai. Nanti kampung mana ya? Jalan B desa. dan C. Di sini Akhirnya ada nilai pas A, B, saya C, pernah D. pengajaran kan Beserta keterangannya masing-masing di sini ya. Akhirnya pasti atas sama Sekarang kita masukkan rumusnya ya. Nanti kalau barang Teman-teman mohon perhatikan, di sini rumusnya nggak berbeda jauh, tinggal kita perbanyak aja if-nya. kurang bingung pasti apa Sama akhirnya saya dengan nangkap dipindah saya tarik ke itu ke majlis di kampung di Kapas sampai Sama akhirnya dengan bisa menjawab itu nilai, karena saya mengelak ya. akhirnya Jika nilai sama dengan enak itu lagu A, Oke. Apa nama? Boboro we. jika nilai sama Ngarahan dengan A, komisioner. setujuan lagi kenapa A diberi tanda petik? Karena dia karakternya bukan angka ya. Kalau angka nggak perlu diberikan tanda petik. Jika nilai sama dengan A, maka istimewa. masih yang Selanjutnya, jika selanjutnya untuk ke if selanjutnya itu harus dipisahkan dengan tanda koma ya. Nah, ini nggak selalu tanda koma, tergantung isi atau laptopnya teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, tanda koma atau bisa begitu dengan dia urusannya untuk naruh sih kayak bisa bingung urusan itu doang terus saya mau kalau pengen punya gitu isi koma berarti menggunakan hijau isi udah hijau nah itu jika nilai sama dengan A maka istimewa. Lalu itu yang kedua, jika nilai sama dengan B maka baik. Selanjutnya latihan manfaat jika pas bukan jika pas yang biasa kayak SMP enak karena kurangnya ya udah hatinya gitu manfaatnya ini ya, dimasukkan sebanyak kriteria yang diinginkan ya. Di sini masih kurang ya. Jika nilai sama dengan A istimewa, jika B baik, jika C cukup, dan yang terakhir selain itu. Nah, untuk yang terakhir ini tidak perlu diberikan rumus if lagi, langsung kita tuliskan keterangannya. Selain itu kurang, berarti yang selain A, B, C nanti nilainya kurang. Nah, yang ini perlu satu lagi ya. Karena if-nya tadi kita ada 3 kali, otomatis tanda kurung tutupnya nanti kemungkinan juga 3. Kita lihat aja. Kita beri kurung tutup yang pertama, ini warnanya ungu, lalu kurung tutup yang kedua adalah hijau, dan kurung tutup yang ketiga ini warnanya hitam. Artinya jika sudah hitam begini sudah cukup ya, atau sudah memenuhi persyaratan. Kalau sudah tinggal ditekan enter saja, maka hasilnya bakal seperti ini ya. Dan yang perlu saya ingatkan lagi teman-teman, untuk rumus yang ini ketika nilainya yang kita tutup di awal adalah C4 atau nilai A yang sebelah kiri sini,
sampai ke belakang nilainya ini C4 terus, tidak usah diganti misal B ya. Misal yang nilainya B itu nomor 2 ini, lalu yang diklik adalah C5, itu tidak perlu diklik C5 nya. Atau misal C, yang nilai C nanti yang diklik adalah C6, tidak perlu seperti itu ya. Jadi semisal di awal kita ngekliknya C4, nanti sampai belakang yang diklik itu adalah C4 seperti itu, tidak perlu lembaga pendidikan etika. Jadi yayasan itu bebas berarti ini. Di bawah naungan yayasan tersebut bisa kena produk, membuat produk kan bisa kalau sudah diberikan tanda kurung tutup sampai warna hitam seperti iya, ini. nah, saya mau terlalu kepenan teh karena lembaga baik. Ayo misalnya di bidang sosial coba nyian pemberdayaan masyarakat, panti asuhan misalkan, panti asuhan kita, ayo perlawanan kalau Rumus yang sudah berhasil, Tapi saya setiap koordinasi sarang ini pihak kan etat meletakkan kursornya di ujung kanan bawah. Jadi untuk yayasan di ya undangan nantinya tidak Ulangi ya, di sini diklik pada rumus atau istimewa sini, lalu kita letakkan kursornya di bawah sini, setelah muncul tanda plus di ujung kanan bawah, dan di double klik juga bisa sih kalau di grab, kalau pada waktu mau di grab itu rumusnya agak mouse-nya agak susah, teman-teman bisa double klik aja, nanti semuanya bakalan keluar hasilnya ya. Ini bisa diinput lagi teman-teman mau menghitung apa nanti, misal gaji ada perkantoran, itu biasanya yang sering itu gaji seperti itu. Nah nanti dengan menggunakan IFA jemur juga ini bisa membantu ya. Tentunya teman-teman harus sabar aktifnya sendiri, belajar dulu. kampus S1, S2, mungkin S1 Selanjutnya ketika if tunggal sudah, kita jemur sudah, tadi kita harus tahu perbedaannya ya. Kalau ada yang teman-teman yang bertanya-tanya mungkin bedanya if tunggal dan if majemuk itu apa sih? Sebenarnya simple aja. Kalau tunggal itu kriterianya lebih sedikit. Tadi bisa dilihat ya, hanya ada 2 nilai B dan C. Terus kalau berupa nilai semisal kalau nilai di atas 50 lulus, selain itu tidak lulus. Nah itu dinamakan apa namanya? Ketua bidang If tunggal. Kalau if majemuk itu bisa dilihat kriterianya biasanya lebih banyak, lebih kompleks. orang yayasan. Selanjutnya ini di sini ada tabel. Kita dihadapkan pada tabel seperti ini. Nah, ini adalah gabungan antara if tunggal dan if majemuk bedanya. Kalau kita perhatikan di sini ada kode JK. Bisa baik sih kerjasama dengan yayasan kan lamun cocok di provinsi di mana gitunya dinas pendidikan kerjasama misalnya. Kalau diperhatikan di sini ada kode ini untuk membaca kerjaan ortu ya nanti. Lalu JK ini untuk menghitung jenis kelamin. Lalu nilai ini untuk menghitung keterangan. Ya. Jenis kelamin. Pada jenis kelamin kita lihat dulu di keterangan di bawah sini. Di sini ada keterangan pekerjaan ortu. Kalau nanti kodenya PM, maka pegawai negeri. Kalau kodenya WR, wira swasta, dan selanjutnya sampai buruh ini ya. Lalu di sini untuk jenis kelamin, jika P, maka pria, jika W, itu langsung bujuk-bujuk seperti itu. Untuk keterangannya, jika nilai lebih dari 50 maka lulus. Lalu jika nilai kurang dari 50 maka gagal ya. Cara pengerjaannya hampir mirip dengan yang Selama di belakangku saya untuk jenis kelamin ini berarti menggunakan if majemuk karena kodenya di sini terdiri dari lebih dari 2 kriteria. orang Jakarta. Caranya seperti ini teman-teman. Ini tinggal ada pembangunan ayam tanah terus luas. Mana ini kayak plak tahu Jika kodenya diklik ya karena kita patokannya adalah kode ini. Jika kode sama dengan Lain lagi dia ngomong ya lamun pamilikeun mah ya sanina nama di sabaraha dari orang Jakarta di mana pas di tangan orang Jakarta karena nama terus dina teh nama orang dia gitu jual gitu.
Karena orang kota mah ketika kayak jalan kan ke depan terus tutup MTS eta. Itu waktu kayak jalan satu-satu jalan akhirnya nah nyin amal mana yang kalah gitu diwakafkan itu amun saya sama juga tanda tangan biasa. Teman-teman yang masih bingung tentang penggunaan tanda koma dan koma bisa dilihat pada rumus yang muncul di bawah rumusnya pada laptopnya ya. 100.000 beli. Yang ketiga, if Tinggal tanah. jika kode sama dengan PS pegawai swasta ya. Swasta. Yang terakhir tidak perlu tuliskan lagi if-nya, cukup dituliskan aja buruh ya, karena yang terakhir adalah yang keterangan terakhir adalah buruh kerjaan terakhir. Oke, kalau kita sudah yakin, mari kita berikan tanda kurung tutup. Kita cek nih kurung tutupnya sebanyak apa. Nah, sampai warnanya hitam ya teman-teman ya. Ini sudah hitam, kita coba cek apakah ada kekeliruan atau sudah benar. Nah, ternyata hasilnya sudah betul. Di sini muncul nih pegawai negeri. Lalu kita cek nih. Cara ngeceknya adalah pegawai negeri, kodenya PN ya, benar ya, berarti PN. Jenis, oh maaf, di sini salah masukkan rumus. Ini kita geser ya, kita ubah ke sini. Karena pekerjaan ortu tadi. Kalau sudah keluar pegawai negeri seperti ini, kita bisa double klik atau ngedrag ke bawah dengan cara klik di sini. Maka nanti akan muncul untuk rumus-rumus ke bawahnya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk jenis kelamin, ini lebih sederhana, lebih singkat ya, karena hanya ada 2 kriteria. Tadi menggunakan if tunggal. Caranya sama dengan if JK atau jika jenis kelamin sama dengan P, kita tuliskan di situ. Jadi kita tuliskan semua unsur kode yang ada di tabel yang mau kita baca itu. Jika jenis kelamin sama dengan P, maka pria. Selain itu, ya, selain itu wanita, lalu beri tanda kurung tutup. Tapi di sisi lain ini waktu hasilnya begini gitu. Tapi cek ke bawah ya, sudah betul ya ini ya, P pria, W wanita, seperti itu. Pinter Paus Baros. Pinter teknik yang jaga pensiun murid. Kan bukan juga umur. Suaranya hilang, Mbak. Suaranya hilang. Oke. Nantinya kita akan menghitung keterangan ya. Saat menghitung keterangan di sini garis tabelnya Mbak hilang di jenis Bang. Tugas saya dari zaman ada SMP dulu. sama dengan if nilai ya aku ngerti lebih dari 50. Aku dengaran kok suaranya. Maka Garis tabelnya Mbak hilang di jenis kelamin, nanti membingungkan. Bacain dong, kawan. Tingkat MTS. Menaikkan MI nama tuh di pada ini menurutku orang guru SD. Ada yang selanjutnya jika nilai lebih dari 50 maka lulus, karena di sini kita lihat nih keterangannya. Jika nilai lebih dari 50 maka lulus, lalu jika nilai kurang dari 50 maka gagal. Itu rumusnya seperti ini. Jika nilai lebih dari 50 di Pegadongan kan bisa kadang mantap bisa yang hampir selalu kata ya selalu bilang Tami jangan lupa masukkan unsur tanda petik. Mohon maaf, itu untuk suaranya boleh dibesarkan. SD Kasron Unang Mulia. Ketika sudah muncul seperti ini, kita bisa gerak ya. Tapi kita coba kerjakan satu kali lagi deh.
biar lebih paham lagi, sama dengan if ya nilai lebih dari 50 ya, maka menggunakan tanda koma ya teman-teman ya. Tinggal dilihat aja nanti divisinya menggunakan koma atau titik koma. Jika nilai lebih dari 50 maka lulus. Ya. Selain itu jadi seperti ini. Seperti ini ya. Jadi jangan lupa diupdate dengan tanda petik dan diakhiri oleh tanda kurung tutup ya. Tekan enter seperti ini. Kalau teman-teman sudah yakin bahwa jawabannya ini betul, kita bisa gerak ke bawah ya. Nah seperti ini, kita cek nih. Yang gagal ada 2, untuk yang nilai 50 dan nilai 50 semua. Kenapa 50 tadi dianggap gagal? Karena yang dinyatakan keterangannya di sini tadi, jika nilai lebih dari 50 yang lulus tuh. Berarti yang dianggap lulus adalah nilai 51, 52, 53 dan seterusnya ya. Jadi untuk 50 ke bawah itu dianggap gagal seperti itu teman-teman. Ya. Itu tadi materi pertama kita yaitu tentang laporan keuangan sederhana, lalu fungsi logika. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Yaitu cara membuat Tabelnya Mbak di sini kelamin. Iya, divisi tak kita sekolah, kemudian telepon dan ada bagus banget. Saya mau ke cek sekolah. Udah jangan dicek, ada sekolahnya ada di foto kan garunya. Ya, kita percaya ya. Tuh bener pas datang betul mana sekolah Lokal ya. Ciraudi itu. Presenta lokal. Saya memastikan aja takut nggak ada sekolah. Oke, sekarang tampilannya penjualan transport ya. Supaya disuruh Ya, bayar. kan awalnya kan saya pakasi gitu ya. Tadinya ternyata sekolahnya Sekarang kita ditanya, iya milik lihat di sini ada Bisa grafik. mana ya, apakah nyewa, apakah naon kan gitu. Ya, ini tarafnya siapa? Nah, ini ada grafik. Boleh dihibahin? Udah, hibah pendidikan. Teman-teman mungkin nanti pada saat menghadapi pekerjaannya terkadang ditugaskan untuk membuat grafik. Nah, cara pembuatannya itu cukup sederhana ya. Iya, Bu. Yang perlu teman-teman persiapkan adalah tabel yang akan diolah menjadi grafik ya. Ini saya perkecil agar nanti tahu perintahnya seperti apa. Jadi nanti kita disuruh atau akan membuat tabel yang seperti tadi, yang saya kecilkan tadi, seperti ini. Cara pembuatannya, yang pertama dipersiapkan dulu ya tabelnya. Di sini ada jenis makanan, lalu ada bulan, lalu ada jumlah ya. Kalau teman-teman perhatikan untuk kolom jenis makanan dan jumlah ini menggunakan penggabungan baris ya teman-teman ya di sini. Terakhir saya boleh kalau lalu Itu awalnya habis seperti ini jabatan. Nanti ketika teman-teman praktek ingin membuat seperti ini, Siang malam saya kalau ingin lagi ngumpul. Ngalatakan udah berkah tanggung jawab benar. ini di blok dulu yang digabungkan lalu di klik Made and Center seperti ini, maka dia akan menggabungkan. Yang ngancai jangan ya. Yang ngancai gue aja trek minum acan di tiang jumlah data. Trek minum sorangan. Grafik ya. Linter ya saya. Dan yang bawah tadi namanya grafik batang. Bisa jampe-jampe kemarin. Arah panus iya di kan Caranya adalah di blok dulu. tadi nomor Mana yang akan terjadi dibikin di nomor. Di sini yang mau dibaca adalah jenis makanan dan jumlah. Hari barang eta 160 ya. Gimana kita bisa tahu dari grafik Sadian yang putih Gus. kita buat sebelumnya di sini. Jadi bau putih nama sudah untuk ditolak tenang ya. Ada jumlah, lalu ada juga prosentase ya. Ada jumlah, ada prosentase. Jumlah ini kalau dilihat adalah berasal dari jumlah pada kolom terakhir. Lalu untuk prosentasenya itu adalah hasil prosentase dari jumlah tersebut. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Caranya adalah kita blok dulu jenis makanan ini. Jangan boleh kan Ya. ketika Sabar, atas kabaca. kalau aku deh Salad buah, jasuke, dan salad sayur ini baturan gitu di blok. baturan ya lahiran Lalu
Kemudian juga blok Jadi asesor. jumlahnya ya. Masa nanti ikutin Dengan cara bersamaan Met provinsi Aku nggak jadi asesor sih. ya nah, seperti lumayan ini cara ngebloknya ya. Saya ulang lagi. sekali ngawas Cara ngeblok dua komponen secara bersamaan itu adalah mungkin ini agak sulit ya, tapi di sini kita berikan cara cepatnya, yaitu dengan blok pada jenis makanan. jadi kita mah Ini di blok terlebih dahulu seperti ini. disebut rahasia Kalau umum sudah di blok, teman-teman tekan kontrol ngajak pada publik ya emang keyboardnya. upload mah terus diwajibin ya tau peraturan meren peraturannya peraturan kebiasaan peraturan kebiasaan gitu ya Secara otomatis saya dua satu sisi busri ya ini ternyata bakalan mana terblok. dua juta Peraturan ya kalau teman-teman kadang-kadang lagi mau praktek, pelutupnya dalam tas beres mbak busri masukkan data yang bentuknya lebih mau diayakin sederhana yang saja. belum tetap kalau mbak mau jangan tidak ayakan sekali mbak Itu, jadi alhamdulillah barang muncul ketika sudah dibuat baik seperti sabutkan ini, aja lalu sehingga demi yang masa tekan depan insert. jadi kan yang Di sini kelanjutan atas nih lihat ada menu insert, ya. Lalu dipilih untuk yang file, ya pilih ini insert file. Karena kita akan membuat di output file. sedang juga sih Bawaslu kita Di sini ada 3D file. cuman hari Pilih yang 3D file ya. Ada dua macam 3D file. Kita pilih yang versi tidak terpotong yaitu idealisnya guys kurang lah ya, ternyata belum muncul. kadang kan ayah bete nya sekolah ke jalan gitu tapi tiba-tiba ketika ayah bantu Ulangi untuk buat itu. Entah rata-rata paling capek ternyata dan dina ada juga bangunan masyarakat pasrah sih emang di yayasan masyarakat pasti dimaklumi lah kan gitu Kalau bangunan semisal teman-teman praktek kemudian paling pusing nggak mari nggak gitu muncul pikiran apa namanya paling capek filenya atau grafiknya seperti yang saya awali di awal tadi, teman-teman bisa di blok lagi ya, diulangi lalu mantap tekan kan yang capek file. semalam ya Nanti semoga setelah itu berhasil. Biasanya kadang-kadang ada sang yang ada dari kotoran aja di sini bentuk filenya ini masih polos, belum ada tulisan apa atau presentasenya ya. Cara memberikan atau memunculkan presentasenya itu adalah dengan klik pada grafik filenya, diklik aja seperti ini, lalu pada menu desain kita akan melihat yang namanya chart layout. Kita klik tanda panah yang paling bawah ini. Nanti di situ ada beberapa opsi yang bisa teman-teman mulai itu jam tengah 8 kita coba dimulai mau doa tampilannya seperti apa. anggung Sekarang saya coba yang jawaban mana nah, yang pertama seperti ini tampilannya. sekarang kekesalan nih Di sini bukan lagi apa namanya jenis makanan lalu ada presentasi. Kan seperti ini ya yang kita bagian inginkan ya. pelajaran saja dong Lalu kita coba untuk manggil yang di mata pelajaran panggil barang kali ya abang ngajelaskan layout kedua atau layout kedua kita klik. Nah, untuk layout kedua ini sepertinya lebih sesuai lain. minimal tidak Karena tahu di sini ada dalamnya ada prosentasenya, lalu yang nama makanan tadi ada di luar itu lebih sesuai. Tinggal sekarang kita olah untuk memunculkan jumlah biar dia bisa capek dapat berjejer atau berjejer dengan awal caranya adalah teman-teman klik pada prosentasenya, ada file, diklik ya, nanti prosentasenya pas diklik itu bakalan muncul ada kotak-kotak seperti ini. Jika sudah, itu diklik kanan saja, pilih yang format data labels ya. Diklik kanan, pilih yang format data label. Ini diklik. Nah, nanti di sini ada beberapa opsi. Di sini ada format data labels ya teman-teman. Di sini ada beberapa opsi, series name, kategori dan seterusnya. Untuk percentage dan show leader lines itu sudah tercentang. Sekarang untuk memunculkan nilai kita centang yang value-nya. Dicentang seperti ini saja, lalu di close. Sekarang kita lihat hasilnya. Apakah pada grafiknya sudah ada angka? Ya, di situ sudah ada angkanya, sudah ada jumlah selain prosentasenya. Ya, begitu caranya. Kalau teman-teman ingin memunculkan karakter apapun, bisa dengan cara klik kanan, pilih yang format data labels tadi ya. Seperti ini cara memunculkan jumlah beserta prosentasenya. Lalu
kalau diperhatikan lagi untuk tulisan jenis makanannya ini harusnya ada di bawah. Ini punya saya masih tidak ngerti cara mengubah posisinya adalah dengan cara klik kanan pada legendnya, lalu pilih format legend dan pilih yang button, lalu close seperti itu. Nah, nanti otomatis kalau akan menyerahkan nanti secara otomatis dia akan berpindah ke bawah. Lain dia nak yang PTK guru nak kayak kadenya duduk dianya terus dari PTK. Nanti kalau ada yang bingung apa Soalnya saya ngalaman adik saya si Ayah. pembuatan Saya tabel SD. ini Saya ditarik dulu ya adik saya ini istilah ipin dah. Ya. Kan Senin doang kosong, mana aja. Jadi yang pertama teman-teman sekarang blog untuk salah dua salah saya Hari itu doang juga sampai ada nangis tahunan juga ada yang muncul kan. tidak boleh ya di blog segitu saja. Lalu kita tekan kontrol pada keyboard yang ada pada laptopnya dan CTRL ya. Lalu teman-teman untuk yang jumlah seperti ini. Ya, kalau sudah di blok ya. Kenapa kita menggunakan CTRL ya? Saya ulang dulu. Karena kita akan di blok yang tempatnya tidak beraturan. Kalau blok biasanya adalah dengan menggunakan ini, ya, blok dengan kursor seperti ini saja. Tapi kalau ngebloknya tanpa menggunakan CTRL ini terlalu susah. Ini di blok, lalu juga di blok, maka akan lepas ini blok-blokannya. Makanya kita harus satu ngeblok dengan cara biasa, ngeblok seperti ini. Nah, seperti ini. Terus sambil tekan CTRL. Tekan CTRL-nya jangan dilepas sampai selesai ngeblok untuk yang jumlahnya. Tekan terus sampai, nah ini saya ngeblok terus ini. CTRL-nya nggak lepas ya. Sebab karena udah ada instruksi dari ketuanya juga harus minta. Harus minta. Harapan. Kami ulangi bloknya ya. Kami mah jangan instruksi cina dina ketua Ina genan PPK lagi. Itu kan isa bodoh sama ibu gitu. Kita menderita lo. Di sini cara ngebloknya saya ulangi yaitu blok untuk jenis makanannya. Lalu tekan CTRL. Cek si Yeta. Pesertanya. Lalu sekarang kursornya atau mouse-nya ini dibawa ke jumlah. Untuk angka-angka ini diblok saja seperti ini. Oke, seperti itu ya cara bloknya. Kalau sudah, sekarang teman-teman pilih pada menu insert, diklik aja insert. Ya, diklik insert. Lalu pilih yang pie karena kita akan membuat grafik pie. Setelah muncul beberapa opsi seperti ini, dipilih yang 3D pie ya, yang gambarnya tidak terpotong. Nah, ini punya saya nggak muncul ya. Saya ulangi lagi pembuatannya karena yang terkadang tidak muncul. Warung jaker senentenya. Barang eta berangkat ya kita ngahitkeun data. Ketika saya ulangi muncul, padahal langkahnya sama. Ini menggunakan langkah yang sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Munculnya seperti ini teman-teman. Grafik pie-nya masih polos, belum ada prosentase dan juga belum ada value-nya. Ini cuma minta data iya. Untuk memunculkan presentasenya, teman-teman bisa klik pada grafiknya ya. Klik aja pada grafiknya. Lalu pilih di sini chart layout. Layoutnya ada beberapa macam ya kalau diperhatikan nih. Teman-teman bisa pilih yang layout kedua atau kalau penasaran bisa dicoba satu persatu nanti tampilannya seperti apa. Seperti ini pun boleh ya. Seperti ini juga boleh sesuai kebutuhan ya nanti mau dibikin seperti apa. Lalu selanjutnya ini mau memunculkan value-nya ya, memunculkan value-nya.
Caranya sama ya. Nah, Oke, tadi saya milihnya yang ini ya, layout kedua ya. Seandainya pengen layout ke terakhir juga boleh, sama bener-bener saja orang sih. kacamata makanya coba pana. Yang penting Ini kan mau persentasenya kacamata muncul. lah, ayah kacamata emak ya, Ya. nggak sedih bawa kamu kan. Iya, kacamata itu ya, nan. Selanjutnya kita mau memunculkan value. Saya gak buka tinggal ya, cuman tara lila kadang-kadang ayah ben pindah eta. Gitu. Bener, mau lila-lila. Heeh. Gitu maksudnya. Persentasenya nanti Kalau mau dia nanti secara saya otomatis ambilin akan dari ada koperasi kayak mah biasa gitu kotak-kotak kan, seperti ini. potong Ya. sekali. Tadi apa ya, sok ngaca, ngetik ya. Dikit aja di Pilihnya back. format data label. Jelek udah tua. Nah, di sini muncul Lawe indung. format data label, kotak dialognya muncul kayak gini. Untuk percentage sama show leader lainnya ini sudah diberikan tanda centang. Selanjutnya, karena kita akan memunculkan nilai, ini kita centang yang value ya, agar nilainya tadi muncul. Dicentang aja, diklik pada kotaknya sini, diklik seperti ini, value ya. Lalu kalau sudah di close aja. 11 kena ngawaan Muncul deh Barat. tampilannya seperti ini. Ada jumlah, lalu ada persentasenya seperti ini. Kalau teman-teman sudah berhasil memunculkan value dan persentasenya, teman-teman sekarang saatnya meletakkan yang namanya legend ini ke bawah, karena ini posisinya seharusnya di bawah ya, bukan di samping kanan. Caranya adalah dengan klik kanan pada legend, lalu pilih format Mana legend. ngomongin aja, aing kok ieu mah cenah double tulisan kanan dari itu cenah. Pilih yang Wah, iya pun amat sih karena kita mau meletakkannya ke bawah. Orang Lalu tua apa main nama HP nah? maka dia posisinya Ini apa, akan men? bergeser Pagi sih, atau berpindah ke Oh, bawah. berarti bener main namanya eta. Saya Ya. berpentingnya. Dia kan Nah, untuk memunculkan judul, nah di sini judulnya masih berupa chart title. Untuk memunculkan judul ini, teman-teman harus klik, di double klik aja, angkat dan amdas nah. diklik di chart title-nya, lalu di blok seperti ini bisa. Dan sekarang di backspace ya atau dihapus. Sekarang dituliskan judulnya. Dan diantar langsung dari itu cenah. Mana yang diantar langsung. Kalian Kalau pengen yang judulnya ini dibesar kecilkan, teman-teman bisa atur dengan cara blok, lalu atur aja ini apa namanya, besar kecilnya pada home ya, lalu di sini ada font size ya, di sini. Seperti ini. Kalau semisal ini grafiknya kurang besar, kurang lebar, ini teman-teman bisa klik pada grafik bagian luarnya sini sampai muncul kotak seperti ini, teman-teman nanti geser di grafik ini, maka nanti grafiknya akan lebih besar tampilannya. Semoga untuk materi grafik ini atau grafik ini teman-teman bisa paham. Mari Bapak nama kita sih. Ini yang kecil saya hapus saja. Hari buat siapa aja buat anak. Kalau anak sakit nggak mau makan, siapa yang susah orang tua? Lu dipikir makannya. Selanjutnya kita akan membuat grafik atau grafik batang. Tapi ini baru Di sini ada bulan, kita lihat dulu ya, ada bulan, lalu di bawah sini ada jenis makanan, dan di sebelah kiri yang ke atas ini adalah jumlah ya. Berarti ini cara membuatnya adalah mengeblok semua aspek pada tabel yang kita miliki tadi. Caranya di seperti ini ya. Untuk kepala kolom tidak perlu diblok, cukup isinya saja. Ya kayak anak saya. Seperti ini. Jadi di blok mulai jenis jangan makanan. gitu ya, nomor 2, nomor 3 gitu. Ya orang mantu air amatnya udah disediain di kamar mandi gitu kan. Jenis Nanti makanan masih keringetan.
Ya udah. sampai bulan saja. Ya gitu. Untuk jumlahnya Kurang tidak datang perlu eta incut agan blok ya, ngalahin saya. karena Jadi ada jumlahnya ini sudah terambil dari bulan-bulan ini. Kalau kita ngeblok yang jumlah nanti terlalu rancu, terlalu akan double seperti ini ya. Jadi cukup mulai jenis makanan sampai bulan saja. Kami keluarga ayah kita. Kalau sudah dibilang seperti ini, teman-teman bisa pilih insert ya, klik ini lagi, lalu pilih yang kolom. Karena kita akan membuat yang namanya bar atau batang. Ya. Abi, biasa. Kolom lalu pilih yang Abi, klik di kolom